Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, video kali ini memilih topik demokrasi deliberatif. Anda semua tentu saja pernah mengenal konsep ini, atau setidak-tidaknya pernah mendengar. Penggunaan istilah deliberatif ini menegaskan sebuah pendekatan yang berbeda dalam melihat demokrasi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas praktik demokrasi selama ini. Hal itu terutama dalam hal bentuk partisipasi publik. Bagi para pendukung model ini, demokrasi kontemporer diyakini sedang mengalami degradasi serius. Semakin terperangkap dalam konflik kepentingan yang bersifat pribadi, perilaku politik yang lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi, debat kusir di ruang publik, dan pertarungan kekuasaan demi ambisi dan keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri. Apa dan bagaimana wujud demokrasi deliberatif itu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sebelum memahami lebih jauh, mari kita lihat dari asal katanya. Deliberasi berasal dari bahasa Latin deliberatio, yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Jadi secara harfiah, demokrasi deliberatif itu adalah model demokrasi yang legitimasinya itu bersumber dari kualitas prosedur deliberasi. Bukan saja yang terjadi pada lembaga-lembaga negara, misalnya parlemen, namun yang terpenting terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa model demokrasi deliberatif menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melihat demokrasi. Perbedaannya adalah lebih mengedepankan adanya partisipasi publik. Selanjutnya, mari kita telusuri gagasan deliberasi itu berasal dari filsafat yang seperti apa. Gagasan ini dapat ditarik dari pemikiran beberapa filsuf pemikir politik sejak abad ke-18 seperti Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, dan John Dewey. Namun, para ahli umumnya bersepakat bahwa istilah demokrasi deliberatif atau deliberative democracy diperkenalkan oleh J.M. Bichet pada tahun 1980. Meskipun demikian, pemikir yang dipandang paling berjasa mengembangkan dan mempopulerkan model demokrasi deliberatif adalah Johann Habermas, yaitu seorang filsuf kritis generasi kedua dari Mazhab Frankfurt Jerman. Model demokrasi deliberatif juga dikembangkan oleh Ulrich Beck dan Anthony Giddens dalam teori-teori sosialnya tentang masyarakat modern. Singkat kata, jika Johann Habermas memberi landasan filosofis bagi gagasan model demokrasi deliberatif, sedangkan Ulrich Beck dan Anthony Giddens memberi dukungan teori sosial terhadap model tersebut. Johann Habermas sebagai pemberi landasan filosofi berpendapat bahwa model demokrasi deliberatif merupakan titik awal proses demokrasi berada di luar lembaga-lembaga formal sistem politik dan terletak di wilayah publik yang lebih bersifat informal. Fungsinya tiada lain adalah sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai organisasi dan asosiasi yang membentuk masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga negara. Dengan demikian,
proses-proses demokrasi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara bersambung hangat dengan proses-proses demokrasi yang berlangsung di ruang publik. Ruang publik ibarat kawah candra di muka, tempat menggodok kebijakan-kebijakan publik yang akan diambil pemerintah. Oleh karena itu, Habermas berpandangan bahwa ruang publik harus dibuka lebih lebar bagi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Lantas apa sebenarnya ruang publik itu, sehingga keberadaannya begitu strategis? Konsep ruang publik atau public space yang dimaksud oleh Johann Habermas bukan sekedar ketersediaan forum untuk mendiskusikan setiap kebijakan publik. Ruang publik bukan hanya tempat, melainkan sebuah kondisi, yaitu kondisi yang memungkinkan konstituen untuk selalu berperan sebagai pengeras suara atau sounding board dalam menyuarakan kepentingan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Di samping itu juga ruang publik dapat menunjukkan diskursus antara konstituen dan wakilnya sehingga berujung pada kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Pemikiran kritis Johann Habermas mengenai model demokrasi deliberatif sebenarnya bersandar pada dialog yang bertumpu pada dua narasi besar. Pertama, kritiknya terhadap Marxisme yang menurutnya terlalu bergantung pada apa yang ia sebut dengan philosophy of consciousness. Filsafat ini hanya melihat subjek sebagai entitas yang monologis, terbentuk tidak berdasar hubungannya dengan subjek yang lainnya, melainkan berdasarkan perjuangannya mengendalikan alam bagi kepentingan materialnya semata. Ini tercermin dalam perkembangan kekuatan produksi sebagai basis penjelas paling penting dalam tradisi pemikiran Marxisme. Yang kedua, cara berpikir yang mengutamakan aksi komunikatif atau communicative action sebagai bentuk aktivitas manusia paling penting. Aksi komunikatif itu oleh Johann Habermas dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mempersatukan masyarakat modern yang bertumbuh pada rasionalisme atau disebut rasio instrumental. Menurut Habermas, manusia itu kompleks, sehingga dia menawarkan sebuah konsepsi rasio komunikatif, sebuah konsepsi berpikir dengan saling berkomunikasi antara subjek dengan subjek lainnya. Hadirin yang berbahagia, kita semua tentunya penasaran, bagaimana wujud konkret dari rasio komunikatif itu? Johann Habermas menjelaskan bahwa rasio komunikatif itu berkaitan dengan dua hal yang penting. Pertama, setiap orang yang terlibat dalam pembicaraan mau tidak mau harus menyesuaikan perilakunya berdasarkan kondisi yang memungkinkan dialog yang logis berlangsung. Misalnya, tidak memaksakan kehendak. Yang kedua, di saat bersamaan, aturan yang mempengaruhi perilaku itu diterima sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi dan wajib dipatuhi. Inilah arti penting dari rasio komunikatif itu sebenarnya. Dalam alam demokrasi sejati, tidak boleh ada yang memaksakan kehendak dan aturan yang memiliki legitimasi wajib dipatuhi. Intisari dari model demokrasi deliberatif adalah memberikan arti penting pada proses pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog di antara para pihak dan warga negara. Artinya, keterlibatan warga merupakan inti proses demokrasi.
Hal ini berbeda dengan ide dasar paham demokrasi perwakilan yang lebih menekankan keterwakilan. Pendek kata, jika model demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar pihak, maka demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar pihak. Pertanyaannya, mungkinkah narasi besar deliberasi diterapkan dalam sistem demokrasi perwakilan? Jawabannya adalah bukan tidak mungkin. Narasi besar demokrasi deliberatif dapat diterapkan dalam sistem demokrasi perwakilan seperti di Indonesia. Syaratnya adalah pertama, proses pembentukan atau pengambilan kebijakan oleh wakil rakyat harus diwarnai oleh keterlibatan rakyat atau konstituen melalui proses yang deliberatif. Yang kedua, ketersediaan ruang publik sebagai wahana warga untuk melibatkan diri dalam proses demokrasi. Dan yang ketiga, adanya komunikasi di antara warga maupun antara warga dengan pembentuk kebijakan, dalam konteks ini adalah negara. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya model demokrasi deliberatif bukanlah diskursus baru dalam dialektika demokrasi di negara kita. Bagi sebagian kelompok masyarakat sipil di Indonesia, diskursus ini dianggap sangat menjanjikan bagi masa depan demokrasi pasca reformasi. Pada hemat saya, inilah solusi yang sangat relevan untuk praktik demokrasi di Indonesia di masa depan. Bukankah demokrasi itu merujuk kepada kekuasaan rakyat paling tinggi? Bagaimana pendapat Anda? Berikan respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, like, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada tayangan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.